Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Saya berharap hari ini kita ada dalam keadaan tetap beriman bahwa Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan juga kedamaian di hati kita. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan kembali. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami selalu bersyukur kepadamu karena kasih dan rahmat-Mu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Meskipun kami seringkali diganggu oleh berbagai macam hal yang membuat merasa kami tidak berdaya, kami percaya bahwa di tangan-Mu bersama-Mu kami akan dikuatkan. Seperti juga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku para muda dan para anak, firman Tuhan kembali kita renungkan hari ini. Dan hari ini diambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1. Yang demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Betlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin memberi renungan tentang yang terkecil itu akan menjadi istimewa di dalam tangan Tuhan. Apakah pernah saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu para muda dan para anak, memandang dirimu sendiri begitu kecil dan tak berharga? Entah kenapa, karena mungkin terlalu banyak orang-orang di sekitarmu kah yang berlaku buruk terhadapmu, atau karena merasa diri tidak mampu, rasa kecil dan tak berharga. Adalah perasaan yang tak menyenangkan ya. Kita jadi serba salah dan tak percaya diri. Kita dapat juga menjadi dikuasai kesedihan dan kemarahan karena merasa tidak mampu. Ada juga orang-orang yang sukanya menyalahkan orang lain. Tak peduli apakah orang tersebut sungguh-sungguh melakukan kesalahan atau hanya kegemarannya menyalahkan. Yang nampak di matanya untuk setiap orang yang ada di sekitarnya adalah kesalahan. Akibatnya adalah dirinya juga tak merasakan damai sejahtera. Namun ada juga sih orang yang memang pekerjaannya cari-cari kesalahan ya Bapak Ibu, memblow up kesalahan-kesalahan itu agar tujuannya atau maksudnya tercapai sebenarnya. Entah itu dari dirinya sendiri atau untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik tertentu kan. Lalu ia mendapat keuntungan dari itu. Mereka bersukaria atas chaos yang terjadi. Walau bagaimanapun itu saudara-saudaraku, Bapak Ibu para muda dan para anak, menjadi merasa kecil atau membuat orang lain merasa kecil seperti di atas bukanlah sikap hidup yang baik dan menyenangkan kan? Hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa di tangan Tuhan yang terkecil sekalipun bisa menjadi sangat luar biasa. Bagai Betlehem yang terkecil, namun dipandang Tuhan berharga. Tuhanlah yang membuat Betlehem menjadi demikian berharga. Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk mengubah, merajut, membuat segala yang tak berharga itu menjadi sesuatu yang istimewa. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita patut selalu datang dan dekat pada Tuhan, Tuhan Allah kita, yang mampu menjadikan kita dan setiap orang yang kita kasihi dan ada di sekitar kita menjadi sosok yang
berharga. Tuhan mampu membuat dan menumbuhkan. Tuhan mampu memperbaiki. Tuhan mampu mengubahkan. Tuhan mampu untuk melihat dan membuat segala kebaikan dan keindahan dalam diri kita dan juga dalam diri orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, para muda dan para anak, jangan telan mentah-mentah segala julukan atau penilaian yang merendahkan dirimu ya. Jika kita melihat Bethlehem, kota terkecil di antara kaum Yehuda, adalah kota yang tidak mendapat perhatian sekalipun karena dia terkecil, namun Tuhan memberinya penghargaan yang luar biasa untuk menjadi tempat kelahiran Sang Mesias. Bagi manusia, sesuatu yang tidak berguna, kecil dan tak berharga itu dipandang, tetapi bagi Tuhan ia menjadi berguna. Bagi manusia sesuatu yang kecil dan tak berguna itu tidak terpandang maksudnya. Tapi bagi Tuhan ia bisa menjadi berguna, berharga, bahkan menjadi istimewa. Kini saudara-saudaraku para muda dan para anak, lihatlah dirimu dengan kacamata Tuhan. Walau kau tak berharga di mata manusia, namun kau berharga di mata Tuhan. Teruslah percaya pada dirimu dan percayalah pada segala proses yang membentuk kebaikan dan keistimewaan dirimu, dan teruslah berusaha dan bekerja keras. Pandanglah dan berharaplah penuh pada Tuhanmu yang sanggup membentuk dan memproses segala yang kurang-kurang itu, bahkan yang buruk sekalipun dapat menjadi sesuatu yang berharga. Jika kau hanya memandang kepada manusia yang sukanya hanya mencari-cari kemenangan sendiri, keuntungan sendiri bagi diri mereka sendiri melulu, kau akan kecewa. Mereka itu bukan Tuhan kan yang sempurna, mereka itu sama kok sepertimu yang juga bisa buruk dan tak sempurna. Jadi pandanglah hanya terus kepada Tuhan saja. Kita yang mau hidup dalam proses terus-menerus memperbaiki diri dan orang lain, marilah kita menghindari diri dari hanya melihat keburukan. Kita juga akan menjadi mampu melihat yang baik dalam diri setiap orang, mendukung kebaikannya dan jika mungkin membantunya kan. Jika kita hanya melihat yang buruk dari saudara kita, jangan heran ya bahwa hidup kita pun nanti akan buruk juga. Karena kita terbiasa hanya melihat yang buruk, melihat keburukan. Namun jika kita mampu melihat apa yang baik bagi orang lain, maka pada saat yang sama kita juga dimampukan untuk melihat apa yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita ini adalah orang-orang yang memiliki Tuhan Allah yang sangat memberikan kepada kita penghargaan, bahkan kepada yang terkecil sekalipun. Allah lah yang akan menyempurnakan segala tugas dan panggilan kita menjadi berharga dan istimewa. Jadi saudara-saudaraku, selamat menyambut Tuhan Allah yang memberikan kepada kita kebaikan dan keistimewaan dan kesempurnaannya itu. Mari berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah sumber kekuatan dan yang membuat kami hari demi hari menjadi semakin lebih baik. Terima kasih. Berikan kami kepercayaan pada diri kami, berikan kami menularkan kepercayaan diri kepada orang-orang di sekitar kami, kepada anak, kepada saudara, kepada masyarakat, kepada anggota gereja yang lain dan sebagainya. Ya Tuhan, inilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman ini. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi ya.